Kalau Pak RW-nya tinggi, kita ngikutin kehendak Pak RW yang badannya tinggi, sedang saya pendek, nggak sampai-sampai no omongan. Majuan dikit ngapain dong? Majuan dikit cakep. Majuan dikit ah. Enakan majuan nih. Perasaan RW 08 di bawah naungan Bapak Aswin Rangkuti perasaan nih, saya sering muter. Selendang hilang kemana nih selendang? Perasaan masyarakatnya tidak kurang nih RW doang ya. Satu RW 08 tidak kurang 800 KK. Satu RW 08. Jumlah KK berapa Pak RW? Untuk RW 08 doang. KK-nya berapa? 600 yang ketahuan. Belum yang numpang-numpang bak narkoba. Bawa judi, bawa miras, topi miring, kumpul semua. Ya, Lexotan, laktogen. Laktogen dibawa-bawa juga, laktogen. Tuh laktogen kan bubuk susu. Jangan percaya mie susu kaleng, bongkar dalamnya apaan. Oh, Pak RW. Susu kaleng. Disegel, iya mah disegel, bongkar dalamnya. Lihat, ternyata, cangkir kecil. Hadiah dari susu. Saya kaget tadi di luar disambut oleh di atas Jenderal Purnawirawan Pak Saimin. Pak Saimin salaman saya kayak hormat lagi. Dilupa dirinya bukan tentara. Saya tepuk dada Pak Saimin. Saya lihat bacaannya namanya siapa nih? Sebab biasanya Hansip jarang awalan SA. Belakangnya Amin nggak ada. Ini Saimin, wah dahsyat ini orang nih. Yang ada Sakito, tuh, yang ada Sakito, Sarmai, tuh, biasanya itu kan gitu. Ini namanya, wih, Saimin, dahsyat juga nih orang. Pak Saimin, tahu Anda pahala yang Tuhan berikan kepada Anda? Anda sesungguhnya di atas jenderal. Anda bilang Pak Saimin. Kenapa? Jenderal tidak mengontrol lingkungan. Seorang jenderal tidak mengontrol lingkungannya. Anda kontrol lingkungan Anda. Jenderal justru rumahnya dijagain. Wah, Pak Saimin jagain rumah orang. Paling tinggi jarum super 2 batang. Paling tinggi jarum super 2 batang. Dia boleh marah. Saya mau datang kemari bingung. Ya Allah, malam minggu adiknya Ustaz Ubaidillah datang. Biasa mengaji 2 minggu sekali di Al-Busur sama saya, malam minggu kedua dan malam minggu keempat datang memberitakan, Ustaz, Pak RW kurang sehat. Biarin aja dia sakit, yang penting duitnya sehat. Iya tapi Ustaz, kagak enak Ustaz. Orangnya sakit, kagak datang, duitnya sampai. Betul juga anak murid nih. Udah wangan itu air. Kasih. Saya bawain air. Doain, jangan dihabiskan air ini kecuali malam 17 Agustus saya datang. Boleh habiskan itu air. Bismillah, sembuh. Kini Allah Ta'ala pelihara. 5 hari nggak bisa lihat matahari, tapi lihat duit, boleh melek. Kasih air sebentaran minum. Bapak, ibu, pemuda, remaja, semasih jiwanya merah putih. Jiwanya merah putih ya. Saya nggak butuh topi putih, nggak butuh topi hitam. Saya butuh darah merah putih, jiwa merah putih. Semasih jiwanya merah putih, penyakit apapun yang Anda derita, tapi Anda beragama Islam atau non-Islam, temui saya. Mau berapa lama sakit, mau berapa lama mati. Udah begitu, Beb, saya mau mati 3 hari. Ya selesai. Jam berapa Anda mau mati? Selesai dengan kena air saya, 3 hari mati. Berapa lama mau sehat? Beb, kalau saya sehat segera Beb, bini saya mulai ngambek lagi Beb. Jadi saya pengen sehat 2 minggu. Oh nggak bisa, lu kolokan namanya. Ini air nih. Ini bukan air merah putih nih, sebab nggak pakai garam. Orang yang darahnya merah putih, jiwanya merah putih, doyan garam. Lihat orang yang nggak kena garam, sering kena penyakit kuning, sering terserang penyakit asam urat. Tuh, garam biar sedikit harus ada. Contoh ahli masak memasak. Sehebat-hebatnya orang Padang memasak masakan rendang tanpa garam, tetap orang beli kemudian tak kembali. Pun kemerdekaan yang kini kita kenyang bersama tanpa mengenal asam garam para pejuang nasional sebelum kita lahir.
Dulu Pak RW. Ini yang ngalamin mereka dari seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak 8 orang yang hadir. Paling banyak ngalamin merdeka 8 orang. Ini Kang Jahit gak pernah merdeka nih. Pak Saimin hanya dengar tembakan. Tuh, dengar tembakan, nggak ngalamin merdeka. Dengar tembakan baru lahir. Kan begitu. Kita yang muda-muda nggak bakalan. Termasuk Pak RW tidak mengalami kemerdekaan. Apalagi saya jauh di bawah mengenal detik-detik kemerdekaan yang dirayakan pada malam hari ini. Tapi sekalipun demikian, Nadang bingung nih. Habib lupa tuh belum beri salam. Bisaan gue melo. Orang merdeka nggak langsung merdeka. Bersusah payah dahulu mengatur strategi untuk mencapai kemerdekaan dengan segala pengorbanan yang bisa mereka lakukan dari kakek-kakek kita pada zaman dahulu. Yang umur 80 ya bisa merasakan bagaimana detik-detik kemerdekaan pada zaman Soekarno dan Hatta. Yang masih umur 70 tahun ya semendengar orang baris berbaris naikin bendera. Kenapa dikatakan demikian? Sebab mereka sudah 59 tahun. Umur orang itu baru 70 tahun, baru 11 tahun. 11 tahun baru bisa main komedi puter, mana bisa tahu kemerdekaan. 11 tahun. Kecuali anak sekarang. 11 tahun sudah terampil, sudah bisa membunuh, sudah bisa berzina, sudah bisa membakar, sudah bisa membuat tawuran, sudah bisa segala yang tidak ada di otak orang-orang yang berdarah merah putih. Lihat, berjiwa merah putih nggak mungkin terlintas di hati dan pikiran, apalagi dalam perbuatan membuat sesuatu yang merugikan lingkungan. Lihat tanda-tanda warga negara Indonesia maupun lingkungan kita yang berjiwa merah putih tidak terpercik di hati dan pikirannya, apalagi perbuatannya membuat keresahan di lingkungannya. Tuh ciri-ciri lingkungan dan warga pemuda dan remaja yang masih dapati tetesan darah merah putih. Kebanyakan kita merdeka, bendera merah putih, tawuran berjalan, hal-hal yang merusak tak jadi pembicaraan dan pemantauan. Kebanyakan kita begitu. Tapi alhamdulillah sejauh yang saya tahu, minimal Bukit Duri, Kecamatan Tebet, nih di RW 08 nih, Cipinang Besar Selatan, yang RW-nya mau begini, mereka hanya tasyakuran, tak bersendikan agama. Dibenarkan, silahkan. Tapi apa iya Anda tidak merasa kalau Anda termasuk masyarakat yang masih dikategorikan beragama? Yang Muslim jalankan sebagaimana ajaran agama, non Muslim laksanakan sebagaimana keyakinan Anda. Yuk kumpul bareng-bareng. Oh begitu. Jadi enggak terkotak-kotak. Semasi di jiwa kita ada sifat mengkotakkan satu dengan lainnya, Anda tidak berdarah merah putih. Jiwa Anda jauh panggang dari api, berjiwa merah putih. Kalau saja para pahlawan nasional yang hidup pada zaman dulu, dari buku-buku sejarah yang pernah kita baca, satu dengan lainnya saling membahu untuk menghancurkan penjajah Jepang ataupun Belanda. Tapi kini telah kita laksanakan kemerdekaan, kembali lagi posisi penjajahan dengan pengkotakan satu dengan lainnya. Itulah awal penjajahan di alam kemerdekaan. Dia nganggut selempang ditagih lagi duitnya. Eta masih kurang 900. Tolong treble kecilin dikit aja. Treble-nya udah cakep nih. Ini kan udah cakep, tolong kecilin dikit aja. Treble-nya doang kecilin dikit aja. Dikit neng, dikit aja neng, dikit aja neng, dikit neng. Ya udah. Ya, ini jelas gak sini nih? Jangan pakai bass lagi ya. Jangan digunakan bass lagi. Bass sebagaimana yang tadi, hanya treble-nya diperkecil. Jangan treble-nya mengecil, bassnya lebih kecil lagi. Berantakan, capek, hadiah belum normal. Saya datang kalau saya nggak inget-inget. Nah saya datang nih, kalau saya nggak inget-inget hadiah kurang 900, pantangan gue datang. Gue masih capek pulang dari Kalimantan. Ahlan wa sahlan marhaba. Bapak Kiai Haji Nurholis Majid. Lupa namanya, apa Kiai Haji Mukhlis ya, apa? 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 Lupa namanya Kiai Mukhlis apa? Ustaz Khalid. Iya Kiai Haji Khalis gitu. Anak masih sehat. Anak yang laki. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya meninggal nggak tahu. Emang murid yang kita didik dari nol baru bisa jalan, lupain gurunya mati lebih dulu. Kalau kita punya anak
yang jadi harapan dan tumpuan kita untuk bisa melanjutkan apa yang kita inginkan dari sekedar ilmu agama yang kita ketahui. Lalu kita ajarkan anak kita agar bisa mengambil ilmu kita sebagai orang tuanya. Kemudian anak itu Allah Ta'ala zat yang maha mengasihi dari semua makhluk yang memiliki sifat kasih sayang. Insya Allah apa yang Allah Ta'ala ambil pasti ada gantinya. Semasa yang diambil tadi memang ada dalam ridha Allah Ta'ala. Pahamkan bahasa dan ilmu. Apapun yang diambil oleh Allah Ta'ala, karena semua ini adalah milik Allah Ta'ala. Apapun yang diambil oleh Allah Ta'ala, seperti meninggalnya saya punya murid bernama Ustaz Husaini, anak dari KJ Ali Khalis. Harapan orang tuanya diambil lebih dulu oleh Allah Ta'ala. Semasa yang diambil oleh Allah Ta'ala karena sifat kasih sayang Allah Ta'ala melebihi dari semua makhluk yang memiliki sifat asih dan sebagainya. Semasa itu dalam ridha Allah Ta'ala mutlak dan pasti ada gantinya. Sejauh mana sifat ganti Allah Ta'ala mengambil yang jadi miliknya dari kita sebagai orang yang diamanatkan, hanya dia yang merasa diambil sesuatunya oleh Allah Ta'ala, yang bisa merasakan nikmat sesuatu yang hilang yang ada dalam ridha Allah Ta'ala. Pun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-59, kalau anda sadari dan anda berjiwa merah putih, meskipun tak pernah merasakan peperangan demi peperangan, pengorbanan dan pengorbanan hanya kita bisa saksikan dalam cerita, dan cerita terkadang dijadikan film, dibentuk terus divisualisasikan oleh PFN pada zaman dulu. Kalau sinetron nggak ada Pak, pemuda remaja sinetron mau bikin film kemerdekaan mustahil. Kalau cabu-cabuan boleh, hanya PFN dulu yang berbuat demikian. Kemudian sponsor-sponsor lainnya dengan produser yang masih berjiwa islami, sutradara yang berdarah merah putih masih mau tuh cari dana membuat film-film kemerdekaan, di antaranya film Pincang. Pernah ngalamin nggak film Pincang? Si Pincang yang lagi naik kereta api jalan ditembakin sama Belanda, nangis, mbah, gudang garam filter, mbah. Masa ditembak sama Belanda nyari gudang garam? Ditembak sama Belanda nyari gudang garam filter, kecuali tembaknya polisi baru minta jarum coklat. Nasib jelek amat. Bisa dimulai nih? Bisa. Kok saya mulai? Seperempat jam saya harus pulang. Makanya sendal lebih dulu. Bercanda dulu lah sama saudara. Apa iya satu RW Bismillahirrahmanirrahim paling banyak nih, paling banyak tidak lebih 230 orang yang datang. Nih, paling banyak 230 orang, kurang malah. Nah semuanya deh, paling banyak 230, udah paling banyak, termasuk yang atas kalau ada. Kali itu lagi pada ngumpetin snack. Besok-besok kalau ada acara syukuran nggak usah pakai snack. Tuh, habis acara syukuran jalan kaki rame-rame, pakai marawis, ya, pakai rebana, tuh bawa obor 8, lewatin pom bensin, bakar pom bensin. Iya. Terkadang kita mengartikan salah tentang kemerdekaan. Yang merdeka kan orang kaya, dinikmati kemerdekaan tanpa perjuangan. Anda terlalu kerdil dalam berpikir, Anda terlalu kerdil dalam memandang. Rezeki masing-masing Allah Ta'ala yang tentukan. Yang namanya kemerdekaan Anda tak pernah menyadarinya. Terbebaskannya Anda dari belenggu suatu perbuatan dalam ibadah, dalam mencari nafkah, dalam bersilaturahmi sesama lingkungan. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Bukan bicarakan rezeki, kemudian Anda miskin lalu Anda antipati merayakan hari kemerdekaan, mencerminkan sifat syukur Anda kepada Allah Ta'ala melalui tangan para pejuang nasional. Karena Anda miskin, toh Anda berbentuk antipati, tak lagi ingat akan jasa. Bukan itu, terlalu naif ketika seorang berpikir tentang rezekinya sehingga dia antipati, tak mau menghargai hari-hari kemerdekaannya. Nek orang ngomong nganga apa sedih be. Nah gue yang ngomong girang lu kayak nangis. Wah yang baru ini. Kalau dikatain mulain saya berhenti nih. Sekian tahun lamanya saya nggak mau beri salam dulu, biarin orang gerutuin. Yang ngegerutu itu orang yang nggak kenal negaranya. Yang ngegerutu orang yang lapisan badannya merah putih, jiwanya tidak. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saya datang diundang oleh Bapak RW Aswin Rangsum, Bapak Aswin Rangkuti. Saya kenal salah seorang intelektual muslim bernama Profesor Bahrum Rangkuti. Ngobrol sih, tersakit lagi deh lo.
Kapan dibilang jadi RW berdarah merah putih, kita diundang dia ngobrol sama kiai. Makanya RW kumpulin snack, kasih dulu tuh kiai 10 bungkus. Jadi tuh kiai nggak datang, doanya sampai. Sekarang kiai datang, dikasih hadiah sama RW nih 10 apa deh, snack, duit cepet. Doa kagak, ngapain kagak, nggak ada berkahnya tuh kiai. Mendingan jangan dia datang, kirimin hadiah aja. Oke, maaf, nggak usah datang deh. Ini yang datang mayoritas anak muda. Itu anak muda orang susah. Susah pola berpikir, susah cara berbuat, susah menentukan sikap dan langkah dalam kehidupan dalam usia muda. Saya datang untuk Anda, jangan sampai jiwa kepemudaan dan keremajaan Anda terampas oleh lingkungan yang tak memiliki sifat darah merah putih. Kalau orang tanya, Habib, saya mau tahu, Habib darahnya merah putih atau merah doang? Kalau Anda merasa Anda manusia, bentuk rupa sama dengan aku, buktikan dulu Anda, tusuk perut Anda, darahnya merah apa hijau kayak cincau? Kalau hijau, ya saya juga hijau. Tapi kalau darah Anda merah ketika Anda tusuk perut Anda, aku pun sama. Mengapa dikatakan sama? Sebab antara kau dan aku serupa dalam bentuk, tapi jiwanya beda. Saya mulai RW tegang, bukan tegang perhatikan bahasa anak, bukan. Gue nambahin berapa lagi nih? 900 RW. Lebih kan kemarin dirimin 200. Anda terima, Anda catat. Nah, hadiah 1 juta. mereka rezeki lain lagi. Ente terlalu naif pikirannya. Mereka jangan karena kemerdekaan rezeki kemudian tambah Anda lupakan nikmat Allah Ta'ala dalam sisi kemerdekaan. Jangan karena kemerdekaan Anda tak dapatin nikmat harta sebagaimana yang lainnya, lalu Anda kemudian jadi minder di sebuah negara Republik Indonesia sebagai negara Anda. Jangan. Berawal mereka dari ajarannya Rasulullah SAW. Hakikat kemerdekaan sesungguhnya adalah bagaimana Islam punya aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jam 10:20 mengheningkan cipta mulai. Bapak RW dikasih kurang 900 pucat. Siapa suruh ngundang aneh? Besok-besok ada acara syukuran, maulid, mi'raj, nuzul Quran. Kali itu nuzul Quran malam 17 Ramadan, jangan undang anak. Anak udah dendam sakit hati MRW 08. Ya, udah dendam sama pengurus masjid, udah dendam sama anak muda sini. Jadi jangan undang anak. Tapi karena berbetulan Anda perlu duit, diundang kebetulan. Baru duduk, belum dikasih air. Baru duduk, belum dikasih air. PRW turun, kita sambut. Habib silahkan. Tetampah, isinya singkong. Payak boleh nyolong. Kacang apa dibilang? Ya, kacang bulu boleh. Kacang bulu rebus zaman ada pegadangan dulu 40 tahun yang lalu. Kacang rebus tuh yang biasa dijual bebak di pinggir kereta. Ya kacang Bogor, ubi pantat, pisang rebus. Baru juga sampai. Baru sampai masih keringetan, air kagak. Habib dipersilahkan mengenang masa silam. Anda jawab, Pak RW, maaf, meskipun saya nggak mengalami kemerdekaan, tapi saya nggak mau pasal makan gitu-gituan. Bukan karena menghina Pak RW. Pisang-pisang rebus yang disajikan saya ini sudah 40 tahun yang silam saya rasakan. Saya pegadang kuat, dulunya saya pejudi kuat, dulunya saya berbuat resek di lingkungan saya. Masyarakat Bukit Duri kalau memang mereka usia 65-75 tahun kenal bagaimana saya berbuat di wilayah saya sendiri. Bentuk apapun juga yang disediakan oleh Bapak RW dengan tampah yang ada sebagai kenangan
masa penjajahan Jepang dan Belanda yang dirasakan oleh kakek-kakek kita ataupun orang tua kita, makanannya masih saya gemari. Tapi dulu, sekarang bukan kagak senang, gigi sudah nggak kuat. Gigi udah nggak memungkinkan lagi mengenang masa silam dalam sisi kekuatan untuk menikmati hari-hari susah kita pada masa remaja. Jadi saya remajanya di atas segala, kan begitu. Tapi berkah orang tua, berkah guru zaman dulu, berkah orang-orang tua di lingkungan saya masih punya jiwa merah putih yang dilapisi dalam agama. Artinya Islamnya baik dalam syariat, dilaksanakan sedapat kemampuan mereka. Jiwanya merah putih ketika mereka melihat anak-anak usia 9, 12, 15, 17 dalam alpa, dalam lupa, dalam hal-hal yang merugikan kehidupan mereka pada saat itu dan yang akan datang. Orang-orang di lingkungan yang Islamnya baik, jiwanya merah putih, menegur sapa bahkan sampai berbuat dengan ancaman. Awas lu kesana, lu keluar dari kampung gue, lu jangan main judi lagi, lu jangan coba-coba mabok di depan anak. Mau gamparin lo, kalau enggak gue panggil polisi. Tuh, jiwa orang-orang dulu menghadapi pemuda remaja yang kurang mengerti diajak kebaikan, bahkan sepertinya sengaja-ngajak menantang. RT, RW dan orang yang dia ada di lingkungan anak pada saat itu bertindak tegas, bukan untuk sesuatu yang sifatnya menyakitkan pemuda remaja saat itu, tapi memandang kau saudara aku seagama, ini negara kamu, minimal ini lingkungan kamu di mana emak bapak kamu, adik kamu dan sesuatunya ada di lingkungan kamu tinggal, lalu kamu berbuat kerusakan. Paham? Atas dasar tadi ya diberi pengertian, akhirnya mereka berkat masih adanya lingkungan yang mau bertegur sapa, memberikan pengertian jangan berbuat kerusakan di lingkungan kita, jangan. Dari 10, 8 mengerti, 2 menghilang, yang 2 tak lagi ketolongan, yang 8 hidup sebagaimana saya rasakan saat sekarang ini. Tak lebih berkah orang tua, berkah guru-guru yang ada di lingkungan Bukit Duri, berkah bapak-bapak, ibu-ibu yang jiwanya merah putih tapi berlapiskan ajaran Islam di badannya. Terbentuklah anak-anak remaja seusia saya pada saat itu sampai saat sekarang ini jadi orang yang manfaat minimal untuk keluarga dan dirinya. Berarti manfaat untuk lingkungannya, manfaat untuk lingkungan, manfaat orang-orang itu untuk negaranya. Sekarang bagaimana kita harus membentuk pemuda remaja yang ada di persimpangan jalan dengan cara kita masing-masing. Intinya arahkan mereka untuk bisa mendapatkan kemerdekaan dalam hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala halal dengan caranya masing-masing dengan bimbingan agama. Berawal dari semua ini, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, 10 menit lagi tentang duitnya kurang. Udah siap Pak RW? Dikata udah siap langsung pucet. 900 lagi. Kembali kepada persoalan panjer 200. Ini Habib gimana? Nih Habib kok minta Habib diundang kok ngancamnya 1 juta. Emang ustadznya saya SKT, kasih aja udah kasih. Dia ngomong begitu saya kasih 600. Siapa Ustaz? Tuh saya bilang. Saya tulis nih di undangan, hadiah 1 juta, panjer pada 200, sisa 800. Aneh ingat waktu acara Maulid di Ustaz Ubaidillah yang malam-malam tuh, yang ada Ki Haji Abdul Rahman Nawi ceramah-ceramah, saya minta Pak RW begitu gue cepet. Dia mesem cepet. Mesem saya tahu mesem nggak megang duit. Nah saya RW hadir Maulid nggak megang duit. Bawa aja stempel, ya pedagang mana tempel-tempelin aja. Karena saya minta nggak dibagi. Saya ngancem, ya biarin dah sudah. Emang dasar rezeki tidak kemana. Undangan sampai, panjat 200, aneh coret. Aneh inget, dulu gue minta cepet lo gak bagi, gue potong nih panjer 200, 100. Bayar utang waktu gue minta lo gak bagi. Berarti panjer baru 100, kurangnya 900. Kata RW, besok gue berhenti Makanya jadi RW jangan sembarangan. Paling pusing jadi RW, paling capek jadi RW. RT juga jangan ngotot pengen jadi RT kalau nggak punya teladan. Jadi ansip nggak gampang, tanggung jawab kepada lingkungan sebatas RT-nya. Ada apa-apa Anda yang bertanggung jawab karena tugas tadi
dibebankan oleh dia, maka kewajiban masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing hendaklah bijak, arif, engeh, sadar, tenget. Iya, kok ada apa-apa kan dia yang tanggung jawab. Karena tanggung jawabnya di bahu RT, RW dan hansip setempat. Apapun yang disampaikan untuk kebaikan lingkungan, terima kasih banyak. Nah, ini yang jarang lingkungan memahami. Wah, gue baru main gaple begini-begini aja diomelin. Bukan diomelin gaplenya, berisiknya, tawa-tawanya, petak. Tetangga lu lagi hamil. Orang hamil nggak boleh dengar betak-betak. Mesti apa? Sambil pakai obor. Orang sakit gigi nggak boleh dengar betak. Apalagi ada pengantin baru kan kagak enak. Masa ada pengantin baru main gaple di depan, nanti suami atau istri itu merasa sepertinya lagi diintipin. Udah kagak, lagi pada main petak. Bener sih yang main gaple 4, yang 2 ngintip. Berkah ada RT, berkah ada RW dan ada hansip, lingkungan terjaga, terpelihara. Maaf deh ya, maaf, jangan bikin kegaduhan, kebisingan, keributan daerah sini. Arti ribut maksudnya ya jangan bisik teriak-teriak, gitar-gitar, maaf, agak jauhan dikit deh. Kan Bu Unan masih banyak yang besar di bagian depan dekat pinggir jalan. Main gitarnya di sana aja deh, nggak diomelin. Dulu kan saya gitaris loh, cuman nggak pernah ada yang ngerekam. Kenapa Pak RW dulu gitaris nggak direkam? Sebab saya mainnya di truk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah capek RW ini, udah dah. Mau ngomong apaan? Mau ngomong mereka? Nggak ada mereka. Kalau Anda tidak sadar bahwa Anda warga negara Republik Indonesia dengan agama yang berbeda, yang Muslim, coba Islam itu apa? Apa keberuntungan melaksanakan ajaran Islam? Apa kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan dengan melaksanakan ajaran Islam? Lalu dari keberuntungan berkat melaksanakan syariat ajaran agama kita sendiri, terasa nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, tak ada makhluk siapapun dia yang mencoba menghadang ketika aku akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, berkah kemerdekaan yang ku dapatkan pada tahun-tahun yang silam, meskipun aku tak terlibat dalam perjuangan. Makna mengisi kemerdekaan adalah melaksanakan apa yang jadi kewajiban Anda sebagai salah satu komponen masyarakat, salah satu elemen bangsa. Alhamdulillah, berkah para pejuang nasional, aku bisa membangun masjid sekadar kemampuan bergotong royong dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Alhamdulillah, sehingga berkat melaksanakan syariat ajaran agama teringat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, teringat pula para pejuang nasional. Tuh berkah ajaran Islam ini. Nah, orang kalau syukuran-syukuran kemerdekaan, sembahyang kagak, ngaji kagak. Iya, yang beragama lain joget, dansa dalam acara peringatan kemerdekaan. Lupa Tuhannya tidak mengajarkan demikian. Lebih hina lagi kita. Udah nggak ngapa-ngapain merdeka, joget-joget. Saya bilang di berbagai pulau wilayah di mana saya diundang, andai kata para pejuang nasional bisa hidup kembali dengan senjata yang ada di badan mereka, lo yang joget-joget malam kemerdekaan atau sesudah peringatan kemerdekaan ditembakin lo sama pejuang nasional, bagus tuh pahlawan nggak hidup lagi. Kalau hidup lagi saya juga nggak dikasih ceramah. Tuh, itulah nikmat kemerdekaan, yang berbuat menerima amal solehnya, yang berpura-pura berjuang pada hari kemerdekaan tadi menikmati siksa dari Allah Ta'ala. Pun yang ada dalam alam kemerdekaan berbuat dengan masing-masing kelebihan dan kewajibannya kepada diri, keluarga dan lingkungannya. Jangan pikirin negara, pikirin lingkungan kita yang terkecil dari sebuah negara. Kalau kita mau berbuat untuk lingkungan, kita sudah membantu negara. Berarti turut menyemarakkan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan sedikit daripada apa yang saya harapkan dan harapan Bapak RW, juga harapan setiap orang yang berjiwa merah putih, kepengen juga mengingatkan saya dan Anda, saudara saya seagama, khususnya warga masyarakat RW 08, akan lagu-lagu kemerdekaan. Bisa begitu Pak RW? Tadi saya bilang sama Zainuddin, ane niat dari rumah mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nggak ada haram dalam hukum seperti ini meskipun acara ini di masjid. Pertama, kaitannya kepada kemerdekaan, di mana tidak ada masjid tanpa kemerdekaan. Betul nggak, Kiai Khalid?
Nggak ada masjid apa kemerdekaan. Belanda lihat masjid, pada kencing. Oh, Pak. Nggak ada kemerdekaan itu. Di masjid nggak ada, musola nggak ada. Orang dimortir sama Belanda. Ngumpet di masjid, masjid jadi bakar. Oh, Pak. Sekarang alam kemerdekaan, apa salahnya? Ya, pada malam yang tepat malam 17 Agustus 1400. Lupa. Emang duit kalau dibagi, ingatan kita kurang. Malam 17 Agustus jelang kemerdekaan. Ini tanggal malam 17 Agustus tahun 2004. Agustus bulan 6 bulan 9 ya. Orang tanya Agustus bulan 6 bulan 9. Bulan dagang. Susah, memang orang pernah disiksa sama Jepang tuh. Sebelum saya menyanyikan lagu Indonesia Raya buat saya dan buat kita semua yang hadir, khususnya masyarakat RW 08 yang merasa aku berbangsa Indonesia, aku rakyat Indonesia dan masih kepengen tinggal di Indonesia, jangan lupakan lagu-lagu negara Anda sendiri. Kira-kira dari semua yang hadir paling yang apa 40%. Ini dari semua yang hadir nih, bapak-bapak kayak anak muda, paling banyak 40% yang hafal lagu Indonesia Raya. Selebihnya bukan nggak hafal, udah nggak inget gitu-gituan, yang penting madang. Yang penting madang. Kira-kira hafal nggak nih? Coba yuk, bismillah yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kiai yang ngomel-ngomel, apa itu Habib Alwi? Indonesia Raya di masjid. Panggil tuh kiai, lo ponakan Jepang kayak lo ah. Kecuali nyanyi kuceku tahe, kecuali lagu-lagu Mas Habi di masjid, gebukin tuh anak, gebukin tuh anak, atau lagu-lagu Oma Irama di masjid, matiin lampu, pulang seret kayak motor. Nah, baca Indonesia Raya buat apa? Anda adakan syukuran kemerdekaan lagu Indonesia Raya sendiri mesti di luar. Ini kebetulan lagi di masjid. Mudah-mudahan berkah masjid, berkah guru-guru yang ada, berkah niat kita semua, berkah RT RW dan hansipnya Pak Saimin dan rekan-rekannya masih darahnya merah, kencingnya putih. Mudah-mudahan ada kesan di hati kita. Alhamdulillah, sejak masjid dibangun sampai seindah ini belum ada yang berani menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun beberapa tahun yang silam pernah diadakan syukuran serupa, tapi tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul nggak, Bill? Oh, begitu. Gaji naikin. Satu, dua, tiga, empat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
bawa bendera merah putih kayak orang bener. Halo-halo Bandung di jalan raya, obor pawai seakan negara milik Anda. Selesai 2-3 hari acara kemerdekaan, Anda membuat rusuh di lingkungan Anda masing-masing. Itulah pengkhianat negara. Ciri-ciri pengkhianat. Jangan tertipu dengan lagu Indonesia Raya. Jangan tertipu dengan manusia-manusia berpegang bambu dengan merah putih sebagai lambang negara Anda. Jangan tertipu. Makanya dibutuhkan warga negara Indonesia beragama di sini. Islamkah Anda? Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semasi Anda beragama, bukan menjadikan agama sebagai badan Anda semata. Beragama berarti merasa Anda punya agama, berarti ada aturan dan peraturan agama Anda dan keyakinan Anda sebagai orang yang beragama. Laksanakan. Dari situ kita bisa ketahui siapa betul manusia Indonesia seutuhnya. Paham itu ilmu? Paham enggak? Atau kecepatan? Kalau yang bilang kecepatan, lu mau makan kali. Ini suara kedengeran nggak orang ngomong begitu? Makanya sebulan sekali kumpul sama Anda pandai, duduk sama aku. Allah Ta'ala akan tingkatkan kepandaian Anda dalam disiplin ilmu apapun yang Anda ketahui dan kuasai. Barangkali Anda mahasiswa kumpul sama aku, Anda akan dapat kecerdasan melebihi dari orang-orang seperguruan tinggi Anda dengan jurusan yang berbeda. Anda insinyur kumpul sama aku, Anda akan jauh lebih pandai ketimbang insinyur yang sama-sama seprofesi dan sejurusan Anda. So, satu di antara semboyan atau moto Majelis Taklim Ana di Jakarta begitu, be here or be blind forever. Be here, kumpul kalian bersama aku, atau be blind forever, kalian akan menjadi buta selama-lamanya. Buta Tuhan Allah Ta'ala, buta negara Anda, buta yang Anda warga negara Republik Indonesia, di mana Anda adalah bagian negara ini, dan kakek atau orang tua Anda atau kakek-kakek Anda satu di antara pejuang nasional tanpa nama. Tanpa itu Anda tak pernah merasa syukur dengan nikmat kemerdekaan dari Allah Ta'ala sebagai karunia untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Akibat tidak syukur, tidak ingat akan Tuhannya, apa hasilnya? Negara kaya, rakyat miskin. Negara kita kan kaya. Semua orang asing melayangkan pandangan matanya kepada negara kita. Mereka tahu kekayaan apa yang tidak kita miliki. Caranya gimana? Bikin miskin rakyat Indonesia dengan caranya masing-masing. Pengkhianat pun datang dari negara luar. Tinggal di kampung-kampung kita. Lihat, pengkhianat datang dari negara luar, tinggal di kampung-kampung kita. Kita nggak sadar. Disuruh begini, disuruh begitu, suruh jual narkoba, suruh masukin narkoba, suruh masukin miras, suruh masukin judi. Disuruh sama orang luar. Kita nggak sadar dibuat miskin. Itu kan pemiskinan. Artinya pemiskinan ya, menjadikan Anda dengan cara-cara yang tidak kita sadari, menjadikan Anda buta berpikir, bodoh dalam berpikir. Kalau orang sudah berpikir bodoh, diperlakukan apapun, mengiyakan apa yang diinginkan. Jatuhlah kita miskin dalam berpikir. Kalau udah miskin dalam berpikir, berarti siap untuk dihinakan. Tuh, kan tadi saya katakan dalam pendahuluan, zaman saya nakal, bejat, masih ada tuh RT, RW, hansip, kaum bapak, kaum ibu, pemuda zaman itu mengancam saya. Awas lu, gue mainnya gue gebukin lu. Awas lu, lu main judi lu, gue tamparin. Berangkat lu, awas lu, awas lu, awas lu. Jadi RT-nya muter, RW-nya muter, hansipnya muter, mengontrol lingkungannya masing-masing. Ketemu di sebuah pos, tuh RW. Pos ini, udah muter, pos ini ketemu. Ya, gimana? Ya, alhamdulillah aman. Ya. Tadi saya lihat curiga tuh ada orang luar, sepertinya mau mencuri. Pakaiannya gimana? Pakaiannya begitu. Ya, kejar kamu sebelah sana. Kalau lingkungan aman tentram, anak yang belajar enak, yang sekolah enak, yang kerja enak, yang dagang enak, yang ngaji enak, yang ibadah enak, mau ngapa-ngapain aman. Ada RT, ada RW, ada kepala keamanan, ada hansip. Dulu Saimin belum jadi hansip. Dulu Saimin masih boleh dianggap masih tukang gambar dulu Saimin. Tahu tukang gambar? Pak RW capek, Pak RW. Capek mau ngomong apaan? Setinggi-tinggi niat di hati Allah apa yang layak buat saudaraku seagama dalam hubungan syukuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-59. Hanya satu, ingat ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum negara kita
terbentuk sebelum negara kita mengalami peperangan fisik zaman revolusi melawan Belanda dan Jepang. Sebelum sesuatunya pengarang membuat dan menciptakan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, Nabi besar kita Muhammad SAW sudah lebih dahulu membentuk manusia dimanapun negaranya dan siapapun sebagai warganya dengan aturan Rasulullah SAW dalam ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah SAW hubbul watan minal iman. Allahu Akbar. Kalau saya jabarkan sampai tahun depan gak selesai ini. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air di mana kamu rakyat Indonesia, ini negara kamu, antara kita saudara sebangsa, saudara seagama, apalagi ada hubungan kefamilian. Kalau kau laksanakan ajaran Rasulullah SAW dikit ke sedikit, gurunya juga darahnya merah putih, diajari nama Rasulullah bagaimana membentuk sebuah negara yang baik, adil, makmur, sejahtera. Bagaimana membentuk sebuah kota adil, makmur, sejahtera, aman, tentram, damai. Bagaimana membentuk lingkungan adil, makmur, sejahtera, dan bagaimana membentuk rumah tangga. Oh, Nabi sudah lebih dulu mencanangkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air, bagian iman Anda. Tiada kata iman melainkan adalah kesucian dari ajarannya Rasulullah SAW. Sebab orang tidak dianggap bertuhankan Allah Ta'ala, bernabikan Rasulullah SAW kalau tak ada iman. Makanya Nabi mencanangkan hubbul watan, cinta tanah air, minal iman, bagian keimanan Anda kepada Allah Ta'ala. Mana mungkin timbul rasa cinta, rasa simpati kepada lingkungan, rasa takut kalau negara ini hancur, terpecah belah tanpa keimanan yang terbentuk dari ajarannya Rasulullah SAW. Ini khusus buat muslim, lain dengan non-muslim berbuat dengan masing-masing ajarannya, agar umatnya masing-masing merasa bahwa ini adalah negara bersama, sehingga jauh panggang dari api, terjadi benturan kiri dan kanan. Hanya guru, hanya kita yang bisa mempersatukan diri agar dapat memelihara lingkungan sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian iman kita. Paham nggak? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, seorang guru dengan sekadar ilmu yang dimilikinya, tuntutan agama, dia wajib mengajarkan orang-orang yang seagamanya dari sekedar ilmu yang diketahuinya. Yang bisa mengajar alif bata, dilaksanakan kewajibannya mendidik saudaranya seagama dengan alif bata. Yang bisa mengajar juz amma, diajarin saudaranya. Karena tuntutan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW, dia wajib menyampaikan ilmu yang diketahuinya. Yang bisa baca kitab sekadar kemampuannya, bimbing lagi saudaranya. Tuh, nilai-nilai ruh Islami, nilai-nilai cermin kecintaan orang itu kepada dirinya dan saudaranya, sekaligus dengan mendidik saudara. Mustahil saudara kita seagama yang mengenal ajaran agama dan ada sifat pelaksanaan pengamalan dari ilmu yang diketahuinya membuat letupan-letupan ketidakbaikan di lingkungan di mana mereka tinggal. Satu hal yang mustahil terjadi. Contoh saya, mustahil berbuat reseh di semua wilayah Indonesia yang saya kunjungi. Mustahil. Loh, kampung saya benahi sekuat tenaga, berhadapan dengan orang-orang yang tak pernah dikenali. Saya dengan RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bahkan dengan TNI Polri. Hadapi mereka. Tuh, kewajiban. Kenapa? Bukan berani rasa kecintaan kepada diri, keluarga, dan lingkungan dengan sekadar kebersamaan kita satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Itu cermin ajaran agama membentuk kita demikian. Sebagaimana yang Rasul katakan sejauh itu. Cermin pelaksanaan tadi adalah sekaligus otomatis cermin kecintaan kita kepada negara. Kenapa cinta kepada negara? Sebab Anda tinggal di sebuah wilayah Republik Indonesia yang Anda ada di dalamnya, rusak tidaknya. Sejauh itu, cermin pelaksanaan tadi adalah sekaligus otomatis cermin kecintaan kita kepada negara. Kenapa cinta kepada negara? Sebab Anda tinggal di sebuah wilayah Republik Indonesia yang Anda ada di dalamnya, rusak tidaknya Anda, rusak negara Anda. Paham? Kalau itu tidak kita cepat laksanakan, hancur. Orang asing datang menguras harta kekayaan negara kita, selesai, habis, ditinggal, yang tinggal pun kelapa doang. Emang gue mau makan sambuk? Enggak? Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setahun saya jabarkan hal ini, nggak bisa. Tapi sebetulnya satu hal yang mudah kalau kita merasa aku punya Tuhan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kekurangan minta maaf ya Allah, maafkan aku belum bisa melaksanakan ajaranmu sebagaimana mestinya.
Tapi yang ada pertahankan, yang belum bisa dilaksanakan minta tolong diberitahukan oleh guru yang masih ada. Inilah makna saya dendam sama orang sini. Sebulan sekali saya merasa saya dapatin segala dari Allah Ta'ala berkah. Saya punya negara Republik Indonesia. Coba mudah-mudahan kita tinggal di Belanda, mudah-mudahan kita di Jepang, paling jadi sendal jepit. Anda tinggal di Jepang jadi sendal jepit, tinggal di Australia jadi sapi, ya Denko. Jadi tinggal di Indonesia nggak jadi apa-apaan, bahkan bisa mencicipi Denko, bisa dapat tuh Bebrem, bisa dapat susu kaleng, bisa dapat susu bendera dari Belanda, nggak ngapa-ngapain dapat, rezeki nggak kurang, tetap sehat, nggak ada perang antar kampung. Dari mana itu kita? Karena warganya masing-masing agamanya syaratnya menyadari Tuhan Anda meskipun berbeda dengan Tuhan kami Allah Ta'ala, tetap mengajarkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan saling memandang sebagai warga negara Republik Indonesia. Dagang nggak ada yang kalah kiri kanan, kesenggol dikit angkat golok, kesenggol dikit nyerang antar RW antar kampung. Siapa yang suruh kalau bukan musuh? Musuh tidak akan pernah Anda kenali langkah dan cara yang mereka lakukan tanpa Anda mencari tahu apa ajaran Islam sebenarnya. Dan sampai sejauh mana keberuntungan, alhamdulillah Allah telah ciptakan aku sebagai muslim tinggal di Republik Indonesia. Allahu Akbar. Sampai saya datang ke Kalimantan, ini September berangkat lagi ke Kalimantan, November berangkat lagi ke Kalimantan, 4 wilayah Kalimantan, antar pulau, antar lautan, aku datangi, aku kunjungi, bukan karena keberanian, karena memandang, satu, aku ingin mencari saudaraku seagama, kedua, toh Kalimantan masih satu di antara negara bagian Republik Indonesia yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Untuk apa aku merasa takut? Toh aku ada di negaraku sendiri dan berhadapan dengan orang-orang yang seagama dengan aku maupun yang tak dengan yang tidak seagama, tapi sama-sama warga negara Indonesia. Tidak aku datang membuat permusuhan, tidak aku datang membuat keresahan, tapi aku datang sebagai saudara seagama dan sebagai saudara sebangsa. Kesana kemari enak, nggak ada musuh, tambah saudara. Tuh wasit makanya kelihatan capek di atas capek. Untungnya malam ini nih nggak ada orkes di seputar. Memang kalau ada orkes, saya yang maju. Andai kata di lingkungan sini ada orkes, saya yang maju. Ayo bunyiin cepetan. Bip bip. Bunyiin biar keras, gue mau nyanyi. Nyanyi apaan? Nyanyi Indonesia Raya tapi irama orkes. Biarin aja. Tapi jangan di lingkungan RW 08. RW-nya rada-rada soalnya. Terima kasih banyak kepada warga masyarakat RW 08 dan seputarnya, khususnya yang hadiri acara syukuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-59, yang sampai pada malam hari ini Anda tetap merasa Anda berwarga negara Indonesia, berjiwa merah putih dan masih memiliki RT RW maupun hansip meskipun namanya Saimin. Itu Saimin artinya bosenan. Itu kalau Anda baca buku-buku bahasa Arab di kamus Arab sama Arab Sunda, itu arti Saimin pembosenan. Jadi hansip semangat, waktu baju hansipnya seragamnya masih bagus, beli dikit terus saya moror. Tuh Pak Saimin mungkin aku. Tapi yang ada ini pakai itu. Mudah-mudahan tahun depan hansip se-RW 08 dapat piagam penghargaan dari Kapolda Metro Jaya. Mudah-mudahan. Kalau dari Kapolda kagak dapat karena namanya ada, mukanya nggak bisa difoto, ya mukanya hansip ada foto. Mudah-mudahan dapat tukang jamu dari Solo. Hidup Pak Saimin. Hidup rekan-rekan Pak Saimin sebagai RT, sebagai anggota hansip di lingkungan RW 08. Yang hari kemerdekaan ini besok selesai acara perlombaan, cari perlombaan yang ngegirangin orang. Jangan perlombaan gaple, perlombaan remi, perlombaan tari-tarian anak-anak umur 13, 15, 17, jual kemaluan, jual paha, jual tete. Jangan itu, hindari Pak Erwin, nggak mau ya. Hindari. Di semua yang
mau Jawa Barat kek, mau Jawa Timur kek, mau Jawa Tengah kek, mau Kalimantan kek, dan sebutannya di semua wilayah yang saya kunjungi, minta maaf, minta Allah, tolong rayakan kemerdekaan yang menggembirakan kita sebagai orang-orang yang tinggal di sebuah lingkungan. Perlombaan apa aja yang ngegirain orang? Bisa dengar, jangan yang sifatnya merangsang ketika dilihat. Anda tidak mendidik dengan tidak adanya nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak di bawah usia, cermin Anda menggerogoti negara Anda sendiri. Tuh salahnya kita yang tua-tua membiarkan lingkungan itu di luar sadar menyemarakkan kemerdekaan, tapi hasil semua tadi adalah kehancuran. Salah, jangan begitu. Yang sudah-sudah sekarang tata kembali. Gimana? Tontonan kegembiraan dalam acara peringatan 7 Agustus, tapi mendidik, bikin pertanyaan-pertanyaan. Ayo, siapa pahlawan di Penegoro atau aspal? Ayo, siapa nih di RW 08 yang mukanya mirip Imam Bonjol? Tuh tukang jeruk. Itu, mana dia? Siapa namanya? Yang di mana? Siapa? Yang mukanya mirip Imam Bonjol di RW 08? Pak Sa'roni. Orangnya nggak ada, pulang orangnya. Jadi bukan Imam Bonjol sama media. Imamnya menang di sono, yang benjol dia. Minta maaf dari kok, nggak perlu macam-macam. Rekamannya Anda dengarkan kembali. Kelemahan kekurangan saya seperti terlalu tergesa-gesa dalam menyampaikan hal-hal yang mungkin manfaatnya sedikit, yang bingung banyak. Tapi begitulah saya punya bahasa, minta maaf, minta ridho. Kalau barangkali dalam hukum fikih atau hukum agama ada dipandang tadi makruh, ya Allah maafkan aku, minta maaf, minta ridho. Kalau ada kiai yang memandang ini bid'ah, dolalah, misalkan, ya Allah hukum demikian, tapi minta maaf, minta ridho, tidak bermaksud lain. Yang aku hadapi adalah saudaraku seagama pada malam yang tepat. Allah Ta'ala zat yang memberi ampunan dari segala dosa yang kita lakukan. Maka andai kata nyanyi Indonesia Raya di sebuah masjid itu dianggap makruh atau dosa atau haram, maafkan aku ya Allah, tidak bermaksud melecehkan tempat ibadah, tapi aku yakin mereka tidak pernah mengenal ibadah tanpa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan nasional dengan harta dan nyawa mereka. Inilah lambang syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui tangan-tangan para pejuang nasional. Sekarang sudah nggak perang lagi. Bagaimana harus berbuat meraih kebahagiaan hidup melalui agama dengan menciptakan lingkungan minimal buat RW 08 dulu. Jangan sampai ada orang-orang yang merusak, yang berpura-pura menjadi tamu di lingkungan kita yang tidak kita kenali. Tamu dihormati yang bagaimana? Kalau memberikan keuntungan buat lingkungan, ya kita hargai. Tapi kalau datang sekali, 2 kali, ketiga kali merusak lingkungan, tangkap dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تنشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة حرية مستمرة
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق ولا طريق مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله والحمد لله والله صلى الله وسلم على رسول الله بسم الله الحمد لله والله صلى الله وسلم على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تغفر لنا الذنوب أن تغفر لنا ولهم الذنوب أن تغفر لنا ولهم الذنوب أن تغفر لنا ولهم الذنوب وتستر عنا وعنهم العيوب وتفرج عنا وعنهم جميع الكروب وتغلق عنا وعنهم جميع الصعوب في الدين والدنيا والآخرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله minta maaf dari Allah minta maaf dari Allah minta maaf dari Allah kalau ada bahasa yang tidak etis tidak nggak dimengerti tidak yang penting Pak RW nggak ingkar janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.